Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah kita kembali bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan agar senantiasa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang 7 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, utamanya ilmu yang menyangkut pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, atau ibadah-ibadah lainnya yang merupakan keharusan bagi kita umat Islam untuk lakukan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu mempunyai 7 keutamaan seperti dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarqandi. Yuqalu, dikatakan bahwasanya manintaha ilal alimi, barang siapa atau seseorang yang pergi kepada orang yang alim, ulama, wajalasa ma'ahu, dan duduk bersama para ulama, wala yaqdiru ala ay yahfadzal ilma, dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghafal ilmu yang dia dengar, maka falahu sab'u karamatin, maka dia mempunyai 7 kemuliaan yang didapat apabila dia datang menghadiri majlis para ulama dan duduk di situ, meskipun dia tidak mampu menghafal apa yang dia dengar. Apa itu? Yang pertama yang dia dapatkan, kemuliaan yang dia dapatkan adalah awwaluha yanalu fadlal muta'allimina. Yang pertama, dia mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar. Jadi meskipun dia tidak mampu menghafal apa yang dia dengar, namun dia mempunyai atau dia mendapatkan keutamaan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu atau sebagai orang-orang yang belajar. Wasani, yang kedua, madama jalisan indahu, selama dia masih duduk bersama dengan orang yang alim, kana mahbusan 'anidz dzunubi wal khata', maka dia tercegah dari melakukan dosa dan kesalahan. Jadi selama dia duduk bersama para alim ulama, maka dia akan tercegah dari perbuatan melakukan dosa dan kesalahan. Wasalisu, yang ketiga, keutamaan yang dimiliki orang-orang yang datang kepada ulama dan duduk bersamanya serta mendengarkan petuah, ceramah-ceramah dan nasihat-nasihatnya adalah idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Jadi apabila dia keluar dari rumahnya, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau maka rahmat itu akan turun kepadanya. Yang keempat, warabi'u, yang keempat, idza jalasa indahu, apabila dia duduk bersama alim ulama, fatanzilu alaihimur rahmatu fatusibuhu bi barakatihim, maka ketika dia duduk di samping orang alim ulama, maka rahmat akan turun kepada mereka dan dia pun mendapatkan rahmat sebab berkah mereka. Jadi dia akan mendapatkan rahmat, bahkan mendapatkan barokah yang banyak karena mereka duduk bersama para alim ulama. Sebab kenapa? Karena ulama adalah merupakan para pewaris Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al ulama'u warathatul anbiya.
Wal khamisu, yang kelima adalah madama mustami'an tuktabu lahu al-hasanatu. Jadi selama dia masih mendengarkan orang alim ulama tersebut, duduk di situ mendengarkan nasihatnya sampai selesai, maka orang tersebut akan ditulis kebaikan baginya. Jadi orang yang duduk bersama para alim ulama sampai dia selesai memberikan ceramah nasihatnya, maka akan dituliskan kebajikan buat orang tersebut sampai selesai pengajian. Wastadisu, yang keenam, tahuffu alaihimul malaikatu bi ajnihatiha ridwan wa huwa fihim. Jadi yang keenam adalah mereka dilindungi para malaikat dengan sayap-sayapnya karena ridho, dan orang tersebut juga bersama mereka. Jadi para malaikat itu akan membentangkan sayapnya melindungi orang yang duduk bersama para ulama yang sambil mendengarkan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari para malaikat. Wasabi'u, yang ketujuh adalah kullu qadamin yarfa'uhu. Jadi setiap langkah kakinya yang diangkat, wa yada'uhu yakunu kaffaratul lidzunub. Jadi setiap langkah kakinya yang diangkat dan diletakkan, maka menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Wa raf'an lid-darajati lahu, maka akan mengangkat derajat bagi orang tersebut. Wa ziyadatan fil hasanat, dan akan bertambah kebajikan bagi orang tersebut ketika dia duduk dalam sebuah majelis ta'lim atau majelis zikir yang di dalamnya terdapat para ulama, para kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi demikianlah ada 7 keutamaan bagi orang penuntut ilmu yang ingin mendatangi majelis-majelis ilmu, utamanya majelis-majelis ulama, meskipun dia tidak mampu menghafal semua apa yang dia dengarkan, akan tetapi dia masih tetap mendapatkan 7 kemuliaan tersebut disebabkan barokah karomah dari para ulama, disebabkan barokah dan karomah ketika dia menuntut ilmu. Jadi jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang senantiasa mencintai ilmu selama ilmu itu mampu mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.